Syukurlah hari ini jualannya habis. Gak apa-apa deh jualan sampai malam terus. Kalau jualan gua habis gini mah, jadi pas sama keringat yang gua keluarin. Duh, kok gua ngerasa merinding ya? Kebiasaan nih. Kampung ini kenapa sih selalu aja ada hal-hal beginian? Muncul lu hantu. Yang penting jangan pocong aja hantunya. Si kampret malah pocong. Wah, pocong! Ning endi Jon kowe weruh pocong? Isih sak jalur ki. Kowe nang ngarepan ngono. Pocong kadi endi yo? Bola yo, pocong kadi kebon gedang mbora ora ndean. Kowe rusuh nih aja ning kono. Nruso opo donge? Aku orang abang-abang ngono kok wis sak bulan. Ya berarti kowe aja nganti bengi wae dolane. Nek ora tekan bengi yo dodolanku ora entek yo. Piye nek kowe gawe laporan wae ning kelurahan? Laporan diweruhi setan koyo kuwi. Iya ra. Raine, opo nampa kelurahan laporan koyo kuwi? Ya dicacak wae sih dhisik. Ya wis tak cacak, aku titip dodolan sik yo. Loh, main lunga-lunga wae kowe Jon. Permisi. Pak Lurah. Ini kelurahan kok sepi amat sih? Iya mas, ada yang bisa saya bantu? Mbak, ini saya mau laporan. Duh, maaf mas, saat ini belum bisa bikin laporan. Loh, kok gitu? Ya abisnya gak ada yang ngurus. Lah terus, Mbak ngapain di sini? Saya sekretaris desa mas, tapi saat ini saya gak bisa kerja. Jadi di sini cuma bersih-bersih aja. Maksudnya gimana, Mbak? Ya semenjak Pak Tony mengundurkan diri dari kelurahan dan ada staf yang terlibat kasus korupsi, semua berubah. Staf-staf lain mengundurkan diri juga. Saya jadi satu-satunya yang bertahan. Minimal buat bersih-bersih tempat ini biar gak kotor-kotor banget. Lah terus yang ngurusin warga siapa dong? Ya kalau emang mau laporan, silakan dilaporkan mas, biar saya catat. Nanti saya tumpuk buat tugas lurah berikutnya. Wah parah, gak bener ini mah. Hancur nih pemerintahan. Gak jadi laporan deh saya. Wih. Yaudah deh mas kalau gitu. Maaf ya mas. Bentar Om. Jadi gini, kenapa lapor ke saya? Hehehe. Ya abisnya mau lapor kemana lagi? Ya langsung aja temuin Pak Tony ke rumahnya. Justru itu Nying, gue minta tolong sama lu buat omongin ke Pak Tony. Emangnya mau lapor apa sih Om? Itu, gue lihat pocong. Bisa kan Nying? Itu Om. Maksudnya kalaupun itu dilaporin, Pak Tony suruh ngapain? Ya lebih perketat ngerondanya gitu. Kayaknya sekarang lagi aktif-aktifnya ngeronda nih Om. Nah masalahnya laporan lihat pocongnya kan cuman Om sendiri nih. Ditambah lagi Pak Tony udah menyatakan mundur. Gimana ngurusnya? Minimal sampein lah Nying ke dia buat balik lagi jadi lurah. Kasihan warga yang lainnya juga yang mau laporan. Iya sih Om. Ya udah saya coba bicara deh sama dia ya. Iya Nying. Sebenarnya dari awal juga saya nggak minat buat jadi lurah. Saya diangkat sama Pak Camat secara nggak wajar. Sekarang setelah saya tahu kalau jadi pejabat baik itu sulit, mending saya mundur deh. Terus gimana dong nih Pak kalau kelurahan kosong? Mau kemana warga berkeluh kesah? Gimana ya? Kasih waktu saya deh Nyeng buat nyari solusi. Oke deh Pak. Kabarin saya ya Pak kalau udah ada solusi. Iya Nyeng. Permisi. Iya mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini mbak, saya mau laporan. Duh, gimana ya? Kenapa emangnya mbak? Saat ini kelurahan cuma bisa nerima laporan tanpa tindakan mbak. Hehehe. Loh kok gitu? Abisnya Pak Lurahnya resign sih mbak. Waduh. Ada apa sih mbak emangnya? Itu mbak, saya mau lapor kalau kuburan kakek saya retak. Besar lagi retaknya. Dan kayaknya mayatnya hilang. Hah? Duh, lapar nih gua.
cari makan dulu ah. Si Dodo jualan nggak ya? Lama nih nggak kelihatan. Kapan ya gue punya tempat tinggal yang layak lagi? Di sini kalau ada petir ngeri. Kok kayak ada yang ngikutin gua jalan ya? Siapa ya? Ah, palingan si Harjo nih mau ngerjain gua. Ayo lu Jo, mau apaan? Wah, pocong! Jo, ada pocong Jo. Lu habis lihat pocong, Lek? Iya Jo. Hahaha, syukurin, emangnya enak lu. Ye, diliatin juga baru tahu rasa lu Jo. Sorry ya, pocong lihat gua, pocongnya yang lari, Lek. Gaya lu Jo. Woi iya dong, Harjo nih bos. Pocong! Wah! Loh, kok iya ya? Bisa sampai parah banget begini? Makanya itu Mbak, saya bingung. Kenapa bisa sampai gini ya? Kalau ada oknum yang melakukan ini, gak logis juga sih, Mbak. Tolong bantu saya dong Mbak. Saya nggak bisa minta tolong kemana-mana selain ke desa. Selain miskin, hidup saya sebatang kara Mbak. Ditambah lagi dengan penyakit yang saya derita. Nggak ada yang mau nerima saya kerja. Ya udah Mbak, saya coba obrolin dulu sama Pak Tony deh ya. Iya Mbak, mohon bantuannya ya. Saya usahakan Mbak. Waduh, mayatnya hilang. Iya Pak, gimana nih Pak urusannya? Wah, ini sih harusnya lapor ke polisi. Cuma gini Pak, saya tuh curiga kalau mayatnya yang berkeliaran Pak. Kok kamu kepikiran gitu? Ya, cuma firasat saya aja sih Pak. Maksudnya jadi setan gitu? Nah iya Pak. Mana bisa dibuktikan gitu aja. Akhir-akhir ini katanya ada beberapa orang yang sempat lihat penampakan pocong Pak. Momen ini tuh terjadi bersamaan dengan momen kuburan itu retak besar. Kalau emang iya, apa penyebabnya dia jadi arwah penasaran gitu? Ini yang harus kita cari tahu Pak. Saya bakal bantu buat nyari tahu masalah ini. Tapi saya tetap bukan berstatus kepala desa. Kenapa sih Pak emangnya? Bukannya jadi kepala desa tuh enak ya? Saya nggak berpengalaman. Justru dengan mundur dari jabatan, saya ingin desa ini dipegang sama orang yang paham. Oh gitu. Ya udah deh Pak. Yang penting kita urus dulu ini. Oke deh, ayo. Ternyata nggak selamanya ya jualan sampai malam tuh laku habis. Emang sih rezeki udah ada yang ngatur, jadi nggak bisa maksain. Mulai besok kembali ke jam normal aja deh. Cukup jualan sampai sore, habis gak habis pulang. Nah loh, pocong ini lagi. Kabur! Jo, Lek, tolongin gua. Ada apa Om? Gua lihat pocong, serem banget. Waduh, jangan-jangan pocong yang semalam. Ayo kabur. Tunggu Jo. Apaan sih, Lek? Ini Om Jono mau minta tolong. Malah kabur lu. Iya Lek, tolongin gua. Anterin gua ngambil jualan gua. Tinggalan sama gerobak gua di jalan jengkol. Ayo kita antar. Ntar kalau pocongnya muncul gimana? Kan kita bertiga Jo. Seenggaknya mending lah daripada sendirian. Mau bertiga, mau sendirian. Kalau pocongnya muncul mah sama aja. Kita kabur-kabur juga. Biasanya tuh hantu nggak muncul kalau ada orang lebih dari satu. Kata siapa? Semalam gua diliatin bareng si Alek. Beneran Lek? Iya Om. Waduh. Ya udah ayo antar gua ambil gerobak. Ntar gua kasih 20 ribuan deh. Nah, kalau itu gas. Ayo Lek. Untung aman nih gerobak gua. Ya udah Om, mana sini duitnya? Iya Jo, bentar. Nih Jo. Oke, mantap. Nih Lek. Gak usah Om, ambil aja. Itu untung Om dagang kan? Iya sih Lek. Ya udah, sini buat gua aja Om. Enak aja lu. Ya udah, gua mau cabut ah. Bye. Ye, dasar penakut. Ya udah, balik ke pos ronda aja yuk Jo. Beli kopi dulu lah, Lek. Boleh juga tuh Jo. Bayarin ya. Gir, yang bener aja lu. Gua nggak punya duit, Lek.
Lu kalau mau ngibul jangan pas dapet duit di depan muka gua, Jo. Oh iya. Wah, Pocong. Terus siapa yang gantiin Pak Tony, Nyeng? Nggak tahu, Bud. Bisa nggak dia nyerahin ke pemimpinannya? Desa kita punya aturan itu, bahwa kepala desa punya wewenang nyerahin pemerintahan jika disetujui. Kenapa Pak Tony nggak ngangkat Pak Dayat lagi aja? Kemungkinan Pak Dayat bakal maju lagi jadi lurah nanti. Tapi untuk saat ini, Pak Tony nggak berani ngangkat dia karena mandat dari Pak Camat. Oh, gitu. Bud, Nyeng, ada pocong. parah, Bud. Dari kemarin gua diteror sama pocong. Tuh, ini nih problem juga nih dari kemarin-kemarin. Jadi kemarin Pak Tony sempat nyari data dari warga bernama Nurul yang melaporkan makam kakeknya bermasalah. Nah, dari data itu, ternyata baru diketahui kalau tiap tahun sebenarnya Nurul dapat santunan dari desa setiap bulan Agustus. Bisa antar saya ke rumah orangnya nggak, Mbak? Masnya mau ngapain? Mau nyari informasi lebih lengkap, Mbak? Ayo deh saya antar ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, ada apa ya? Ini Mbak, ada yang mau tanya sesuatu sama Mbaknya. Oh iya Mbak, masuk dulu deh yuk. Jadi, dulu kakek saya seorang veteran perang. Gak banyak orang yang tahu tentang perjuangannya. Tapi kakek sering ngobrolin itu ke saya. Bagaimana dia sama teman-temannya dulu berperang. Kakek punya bukti-bukti masa perjuangannya dulu. Yang akhirnya diketahui sama beberapa orang di desa dulu. Kakek dapat santunan setiap bulan Agustus sampai akhirnya kakek wafat. Sebelum wafat, kakek mewariskan santunan tahunan dia ke saya. Saya pakai dana itu buat disumbangkan ke Panti Jompo, tempat di mana dulu kakek dirawat. Saya sendiri sebenarnya salah satu perawat di sana. Tapi setelah saya kena penyakit menular, saya malah nggak bisa lagi ikut kerja. Kemarin-kemarin saya mau ngebersihin makam kakek. Dari situ saya tahu kalau makamnya retak besar. Mungkin itu, Pak, yang bikin pocong veteran itu meneror warga. Gitu ya. Jadi intinya ya kita tinggal lanjutin aja, Nyeng. Apa yang udah desa ini tanggung buat dia. Saya sebagai kepala desa yang gak banyak tahu jadi ngerasa bersalah. Memang keputusan yang tepat saya mundur dari jabatan. Kalau Bapak mundur beneran, siapa yang mau ngurus desa, Pak? Iya, Pak. Desa butuh pengurus. Saya udah pikir matang-matang, Nyeng. Saya serahin ke kamu jadi kepala desa. Waduh, jangan gitu, Pak. Gak apa-apa, Nyeng. Saya yakin kamu bisa. Wah, janganlah, Pak. Saya juga nggak punya pengalaman. Lu aja, Bud. Jir, lu malah serahin ke gua. Yang bener aja. Ya intinya saya percayain kepengurusan desa ke kalian. Waduh, gimana, Bud? Gua ada ide, Nyeng. Ide apa tuh? Om Pimpa Alayo Gambreng. Cia, si Alek jadi lurah, mampus lo, Lek. Jadi, apa tugas kita sekarang, Pak Lurah? Aduh, ini gimana konsepnya sih? Ini beneran, Mas. Iya, Mbak. Itu memang tanggung jawab kita. Syukur deh kalau emang masih dapet. Saran saya, mending Mbak pakai dana itu buat berobat aja, Mbak. Masalah sumbangan ke panti, nanti aja. Mbak juga punya keperluan yang penting buat kebaikan Mbak. Kalau Mbak sehat, kan bisa kerja di panti lagi. Iya deh, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Iya, Mbak. Mbak, mulai sekarang panggil dia Pak Lurah. Jir. Parah. Cuman di sini doang nih bikin aturan begini. Masa gua tahu-tahu jadi lurah? Yang bener aja. Tapi seenggaknya sekarang gua bisa numpang tidur di sini. Ada sofa tuh. Hehehe. Akhirnya meluncur.